Konnichiwa, welcome back to Blaze Cinema Channel. Kumaha, damang, kecil dan diremehkan. Mungkin beberapa di antara kita pernah merasakan demikian ya. Seperti halnya yang dirasakan oleh Lucas Nickell di film And Bully. Di mana ini adalah sebuah film animasi grafik komputer yang dirilis pada tahun 2006 yang diadaptasi dari buku yang berjudul Children's Book. Bocah berusia 10 tahun yang baru saja pindah rumah dan belum memiliki teman di tempat barunya itu. Oke, nggak usah cang-cincong lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Seorang anak bernama Lucas hidupnya selalu dibully oleh teman-temannya karena dia terlalu kecil dan lemah. Lucas yang tak bisa melawan pun selalu melampiaskan kekesalannya dengan menghancurkan sarang semut menggunakan air. Lucas punya anggapan kalau yang kecil juga harus ditindas dan dia merasa itu adalah sebuah keadilan. Padahal di bawah sana semut-semut merasa ketakutan dan tersiksa atas apa yang dilakukan oleh Lucas. Tak lama kemudian, Lucas dipanggil sang ibu yang mengatakan kalau Lucas akan tinggal bersama sang nenek sebab orang tua Lucas akan berangkat liburan untuk merayakan hari pernikahan mereka. Karena Lucas telah menghancurkan sarang semut, salah satu semut bernama Shock berusaha untuk menghentikannya dengan satu cara, yaitu dengan sebuah ramuan. Saat itu, dia sedang mengambil bahan ramuan di atas dinding, namun kegiatannya itu malah meruntuhkan batu-batu kecil sehingga mengganggu semut-semut lain yang berada di bawah. Shock berusaha keras untuk mengerjakan ramuannya, namun dia kesal karena ramuan itu tak kunjung jadi. Lalu Hoff, teman baik Shock, datang untuk sedikit menghibur dari rasa stres yang menimpa Shock. Kepala Dewan juga mendatangi Shock yang kemudian menyatakan harapan kepadanya untuk segera menyelesaikan ramuan itu demi menghentikan perilaku anak manusia yang selalu menghancurkan sarang mereka. Ya wajar saja sih Dewan Semut berharap padanya sebab peran Shock di kalangan semut sangat bermanfaat karena dia adalah seorang penyihir terbaik di sana. Untuk kesekian kalinya Lucas pun dibully lagi sehingga dia kembali melampiaskannya dengan menyemprotkan air pada sarang semut sampai hancur. Sementara di dalam sarang sana, ketika Shock telah berhasil membuat ramuan tersebut, Shock bersama semut lainnya berada dalam bahaya karena telah hanyut di bawah air. Beberapa saat kemudian, seorang pembasmi serangga datang menghampiri Lucas dan menawarkan sebuah kerjasama. Tanpa basa-basi, Lucas pun menandatangani sebuah kontrak kerja dengan pembasmi serangga tersebut. Akibat dari perbuatan Lucas, semut-semut semakin kesal bersamaan dengan ramuan dari Shock yang sudah siap digunakan. Pada malam harinya, mereka datang menemui Lucas yang sedang tertidur lelap. Para semut kemudian memasukkan ramuan tersebut ke telinga Lucas hingga seketika tubuh Lucas pun berubah menjadi sekecil semut. Di sisi lain, nenek Lucas yang terjaga datang ke kamar Lucas untuk mengecek. Tapi karena sekarang Lucas sudah berubah jadi kecil, dia pun tak melihatnya. Namun saat ada semut-semut berjalan, sang nenek pun menggunakan teropongnya dan di sanalah dia baru sadar bahwa Lucas dibawa pergi oleh para semut dan bukannya menolong sang nenek justru pingsan. Sesampainya di sarang semut, Lucas dihadapkan pada Dewan Penghakiman. Semut-semut di sana mengklaim untuk memakannya saja sebagai hukuman yang pantas untuk Lucas. Akan tetapi sang Ratu Semut memberi kebijakan, yaitu dengan memberikan hukuman tinggal bersama para semut. Ya istilahnya biar Lucas bisa belajar dan pahamlah bagaimana rasanya menjadi kawanan semut. Tapi ternyata keputusan itu menuai banyak penolakan oleh para semut lainnya. Namun karena keputusan Ratu tak bisa diganggu-gugat, sang Ratu pun mempersilahkan siapa saja yang bersedia mengajari Lucas dan Hoff mengajukan diri untuk mengajarkan Lucas menjadi seperti semut. Pada keesokan harinya, Hoff mengajak Lucas untuk segera mengikuti pekerjaan para semut. Lucas dimasukkan ke dalam tim bocil yang bertugas pencari makanan. Tentu saja Lucas sangat sulit beradaptasi dengan baik saat melakukan pekerjaan itu, sebab dia memang bukanlah seekor semut. Contohnya saja saat para semut memajak dinding, Lucas gagal melakukannya. Hoff pun mencoba menyemangati Lucas dan menasihati supaya sabar menjalani hari-harinya menjadi semut, supaya Lucas cepat selesai dari hukuman dan bisa cepat pulang juga. Akan tetapi Lucas tetap saja tak mau menerima hal tersebut dan malah marah-marah karena mana mungkin dirinya bisa sama seperti semut. Tak lama kemudian, kawanan lebah menyerang para koloni semut, dan para semut juga tak tinggal diam.
Mereka melakukan sedikit perlawanan walaupun akhirnya kabur karena sadar tidak berdaya. Sementara itu, Lukas yang sedang dikejar oleh lebah sampai terdesak melihat sebuah petasan dan langsung menyalakan petasannya untuk menyerang para lebah tersebut. Dan ternyata cara itu berhasil, dia mampu mengusir para lebah. Setelah kejadian itu, Lukas pun mendapat pujian dari para semut atas keberhasilannya mengusir para lebah. Tapi di sana ada Zog yang tak mau menerima keberhasilan Lukas, karena dia masih kesal atas perbuatan Lukas yang dulu-dulu dan tetap menganggapnya sebagai musuh. Pada malam harinya, Lukas makan bersama dengan para semut, dan dari sinilah Lukas mendapat beberapa teman yang mau menerima kehadirannya. Lukas selalu menelan cairan hijau yang awalnya dia merasa keenakan dengan makanan tersebut, tapi saat dia melihat kalau makanan itu berasal dari kotoran ulat, dia mulai mual dan merasa jijik. Melihat itu, Hope memberikannya sebuah ramuan yang bisa membuat Lukas sembuh, dan setelah diminum, tiba-tiba Lukas bersendawa sangat keras. Para semut yang mendengar sendawa itu pun menyebut kata puji sang ibu. Kata-kata itu membuat Lukas penasaran apa yang dimaksud dengan puji sang ibu, hingga Hope pun mengajak Lukas ke suatu tempat untuk memberitahunya sesuatu. Hope mengajak Lukas ke sebuah museum memperlihatkannya artefak tentang sejarah koloni semut. Diperlihatkan juga gambar sang ibu, yaitu semut yang pertama kali membuat koloni semut, dan sebab itulah sang ibu sangat dipuja-puja oleh para keturunannya. Di samping gambar sang ibu terdapat makhluk seram yang dianggap para semut adalah sang penjahat. Saat dilihat jelas oleh Lukas, ternyata itu adalah sang pembasmi serangga. Dari situ Lukas ingat kalau dirinya telah melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pembasmi serangga. Tidak ingin teman-teman semut dalam bahaya, Lukas pun berniat membatalkan kontrak dengan pembasmi serangga, makanya dia meminta izin pulang pada para semut. Awalnya Lukas sih dilarang, tapi saat Lukas bilang kalau di rumahnya banyak sekali makanan yang manis, secara tiba-tiba mereka mengizinkannya dan ikut serta untuk pulang. Saat tiba di rumah Lukas, mereka harus melewati sebuah karpet yang berbulu yang sulit sekali untuk dilewati. Hal itu membuat para semut mengurungkan niat dan ingin kembali lagi karena takut ada masalah menimpanya. Tapi kemudian Lukas menahan kawan-kawannya karena dia punya ide, yaitu terbang menggunakan kelopak bunga dengan bantuan energi kipas angin yang akan membawa mereka terbang keliling mengitari rumah Lukas. Setelah berhasil melewati karpet berbulu, dua kawan Lukas sangat senang karena di sana benar-benar ada makanan manis, yaitu jelly bean. Sementara itu, Lukas menghubungi pembasmi serangga melalui telepon, tapi ternyata yang dihubungi oleh Lukas adalah kontak pemesan pizza. Memang sulit karena Lukas harus menginjak nomornya satu persatu sehingga Lukas tak menyadari dia telah salah nomor. Tidak lama kemudian, Tiffany, kakak Lukas, datang untuk menelpon. Lukas dan yang lainnya pun segera bersembunyi, namun salah satu kawan Lukas masih menampakkan dirinya sambil mengambil jelly bean. Tiffany yang melihatnya pun langsung menghajar semut tersebut, tapi untung saja masih bisa selamat dengan bersembunyi. Saat Lukas tengah kabur bersama kawan-kawannya, sang nenek datang untuk menghentikan Tiffany yang masih mencari-cari semut tersebut karena sang nenek tahu kalau Lukas sedang menjadi kawanan semut. Melihat tingkah sang nenek, Tiffany pun bingung. Dia kira neneknya telah gila karena telah menganggap Lukas menjadi bagian dari semut-semut itu. Setibanya di sarang semut, Zog menemui Lukas untuk mengatakan kalau dirinya telah menemukan sebuah ramuan supaya Lukas bisa kembali menjadi besar lagi. Akan tetapi Zog hanya menunjukkannya saja dan tak berniat memberikannya karena Zog khawatir kalau Lukas akan berbuat kerusakan sarang lagi jika kembali normal. Mendengar ucapan itu, Lukas pun bersedih dan pergi merenungi nasibnya karena sudah tak punya harapan bisa pulang lagi. Dia pergi menyendiri ke tepi sungai yang tiba-tiba seekor katak raksasa muncul tepat di depan Lukas dan langsung menyerang. Dengan cepat Lukas pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, Hope bertanya kepada Zog di mana keberadaan Lukas. Zog menjawab tak perlu terlalu khawatirkan Lukas sebab dia adalah musuh semut. Namun Hope dan kawan-kawan merasa Lukas telah banyak menolong mereka dari berbagai bahaya sehingga mereka masih memperdulikannya dan mereka pun langsung pergi mencari Lukas. Saat berhasil menemui Lukas, ternyata dia sedang dikejar-kejar oleh seekor katak. Bukannya menolong, Hope dan kawan-kawan justru ikut lari dari kejaran katak tersebut. Ketika para semut menaiki sebuah kaleng untuk berlindung, di sana Lukas berusaha untuk memanjat tapi tetap saja tak berhasil. Sehingga Lukas dimakan oleh katak tersebut, di mana dalam perut itu Lukas bertemu dengan serangga-serangga lainnya yang sedang menikmati detik-detik akhir hidup mereka. Dari kejauhan, Zog yang melihat Lukas telah dimakan oleh katak mulai merasa bersalah karena selalu bersikap dingin pada Lukas.
Untuk menebus kesalahannya itu, Suk meminta Katak untuk menelannya dan dia pun ikut masuk ke dalam perut tersebut. Suk ternyata punya akal untuk keluar dari sana. Dia menyuruh serangga lain yang ada di sana untuk menarik salah satu pembuluh sang Katak sehingga membuat Katak mual dan memuntahkan mereka semua. Setelah kejadian itu, Lukas sangat berterima kasih pada Suk karena telah menolongnya. Tapi Lukas juga bingung mengapa Suk tiba-tiba mau menolong. Suk hanya mengatakan kalau sesama semut harus saling menolong dan dari sinilah Lukas dan Suk mulai akrab. Pada malam harinya, Hoff meminta Suk untuk menemani Lukas dan Suk menerima permintaan itu. Mereka pun saling berbincang dan di sana Suk tersadar kalau Lukas sebenarnya memiliki hati yang baik. Suk kemudian bertanya tentang kehidupan manusia dan Lukas mengatakan kalau kehidupan manusia itu sebenarnya tak selalu hidup bersama-sama, melainkan mereka terkadang sendiri-sendiri. Malah justru manusia terkadang menganiaya sesuatu yang dianggap mereka berbeda. Di sini sebenarnya Lukas curhat mengenai dirinya sendiri yang selalu dibully, tapi Lukas tak menjelaskan secara terang-terangan. Suk juga tersadar kalau sikapnya pada Lukas saat itu kurang baik. Suk pun kemudian menanggapinya kalau para semut justru membuat perbedaan menjadi persatuan yang kuat di antara mereka, dan dari perbincangan itulah akhirnya mereka saling mengerti satu sama lain. Pada keesokan harinya, para semut terlihat sangat senang ketika melihat seekor semut raksasa. Mereka kira itu adalah sang ibu semut, ratu dari segala ratu. Tapi setelah Lukas melihatnya, dia menjelaskan kalau itu bukanlah ibu semut melainkan pembasmi serangga yang akan menghancurkan para koloni semut. Di sini Lukas terheran-heran kenapa pembasminya datang padahal dia sudah menelponnya saat itu untuk membatalkan kontrak. Tanpa disadari dia sudah salah sambung. Dewan Semut bertanya mengapa Lukas tahu kalau orang itu akan membasmi semut. Lukas pun memberitahu hal sebenarnya bahwa dialah yang telah membawa pembasmi semut itu. Mendengar ucapan tersebut, sang dewan kesal dan mengusir Lukas, tapi Lukas mencoba meyakinkan sang dewan kalau dirinya berjanji akan membantu koloni semut dari pembasmi serangga. Suk lalu punya ide kalau ramuannya bisa digunakan untuk menyerang pembasmi, tapi karena telinga pembasmi terlalu tinggi, Lukas bersama Suk mendatangi kawanan lebah untuk meminta bantuan mereka, dan ternyata para lebah juga bersedia untuk membantu semut karena sarang mereka juga telah dihancurkan oleh pembasmi serangga. Pasukan semut dan lebah pun mulai bersiap-siap untuk melakukan penyerangan pada pembasmi serangga. Mereka harus melemparkan ramuan ke dalam telinga pembasmi serangga seperti yang dilakukan semut pada Lukas waktu itu. Saat mereka sudah meluncur melawan pembasmi tersebut dan berusaha untuk menyemprotkan ramuan ke dalam telinga, ternyata telinga si pembasmi telah disumpal menggunakan headset sehingga mereka kesusahan untuk memasukkan ramuan tersebut. Sudah berkali-kali para pasukan semut dan lebah mencoba untuk menyemprotkan ramuan pada pembasmi tapi tetap saja gagal. Justru sebagian dari mereka tumbang akibat racun yang disemprotkan oleh sang pembasmi. Saat itu juga Hoff ternyata tertindih oleh lebah yang pingsan dan dia tak kuat bangkit, sementara asap racun dari pembasmi juga hampir menyebar ke seluruh penjuru serangga. Di sana Lukas terlihat bimbang, namun dia diperintahkan oleh Hoff untuk pergi saja karena memang sudah tidak ada harapan. Tapi Lukas tetap memilih untuk menolong Hoff dengan sekuat tenaga hingga akhirnya Lukas mengangkat lebah tersebut dan Hoff pun berhasil selamat. Tapi kini pembasmi serangga hampir saja benar-benar menghancurkan sarang para koloni semut. Di sisi lain ada 2 ekor serangga yang masuk ke dalam tubuh sang pembasmi lalu menggigit kemaluannya sampai kesakitan. Di saat itulah Lukas pun mendapatkan ide, yaitu melumasi ramuan di alat sangat lebah, hingga ketika mendapatkan waktu yang pas mereka berhasil menancapkan ramuan di bokong sang pembasmi. Seketika itulah tubuh pembasmi berubah menjadi kecil tak normal. Sang pembasmi secara langsung melarikan diri diiringi kejaran para lebah yang siap menyengat. Setelah keberhasilannya mengusir pembasmi serangga, Lukas kembali dihadapkan pada pengadilan. Sang Ratu Semut menobatkannya menjadi bagian para semut dan juga memberi kebebasan pada Lukas. Dan pada hari itu juga Lukas akhirnya kembali seperti semula, lalu di sana ada sang nenek yang kegirangan melihat Lukas kembali. Di hari yang sama juga Lukas tak lagi dibully oleh temannya yang merasa besar. Justru kawan-kawan lain yang kecil kini berpihak pada Lukas. Semuanya kini menjadi berbanding terbalik. Dunia memang bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Maka jangan terlalu sombong akan segala yang kita punya. Lukas juga akhirnya menjadi sangat baik kepada para semut. Dia sering kali melemparkan gula-gula pada sarang sehingga membuat semut-semut sangat senang. Dan film pun selesai.
Inti dari film ini menjelaskan akan definisi antara peran dan status yang sering kali kita temui di sekeliling kita, Cok. Paradigma keduanya dalam memandang besar dan kecil tidaklah sama. Seperti halnya sebuah organisasi yang membentuk sebuah koloni di dalamnya. Atasan bawahan memang tampaknya memperlihatkan kapasitas besar dan kecil, namun itu pun hanyalah status, semu, karena sejatinya yang terpenting adalah sejauh mana kita memandang adanya suatu peran.